Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat para pengunjung Inacraft Februari 2025. Selamat datang di Digital Lounge kita dalam program Podcraft, podcastnya Inacraft. Ditemani oleh saya Muhammad Fathi atau biasa dipanggil Ipai. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Februari 2025, hari terakhir dari pameran Inacraft, pameran terbesar kerajinan tangan di Indonesia. Nah, pada sesi kali ini kita sudah kedatangan tamu anak muda dari Kota Malang ya. Nanti kita akan tanya detail apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana cerita-ceritanya. Buat teman-teman yang nggak bisa hadir, kalian bisa lihat podcast kita di Instagram Inacraft Market dan juga nanti kita akan post di YouTube ACP Official. Oke, kita sudah kehadiran seorang pengusaha muda. Umurnya tadi udah dibisikin 3 sama alias 33 ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi nih. Selamat datang Mas Sutrisno. Biasa dipanggil Mas? Sutris saja. Sutris saja. Boleh Mas diperkenalkan Mas. Nama, terus usahanya, terus bagaimana nanti mulai cerita tentang mengapa bisnis ini nih. Kalau dari produk yang sudah dipajang jelas ini adalah tas berbahan dasar kulit. Kulitnya sapi atau kambing atau domba? Kulitnya kulit sapi. Kulit sapi. Monggo dipersilakan Mas Sutris. Nama singkat. Nama singkat aja. Okay. Namanya Sutrisno. Sutrisno. Biasa jadi dipanggil khasnya Jawa. Khas Jawa. Kalau dari suaranya udah kelihatan ini. Iya. Jadi asalnya dari Malang. Malang. Les One Leather. Les One Leather. Brandnya Les One Leather. Oke. Jadi sebelum Les One berdiri ini ada dulu namanya Lavages. Lavages. Ya, ini produk cowoknya yang pertama kali. Oke. Itu tahun 2017. Jadi pertama bisnis tuh khusus cowok produknya. Betul. Dengan brand Lavages. Betul. Oke. Lalu 2019 itu kita buat yang brand cewek namanya Les One dengan khas batik. Oke, Les One dengan khas ada motif batiknya. Betul. Oke, lanjut. Nah, di situ dulu dari 2017 itu bukan saya yang menginisiasi sebenarnya. Oke. Tapi dari pokoknya teman kami, sahabat kami. Karib nih ya. Iya. Namanya Mas David. Mas David. Jadi ini berdua atau ada lagi satu Satu lagi namanya Mas Didit. Oke, berarti bertiga nih. Betul, bertiga. Ini foundernya. Iya. Oke. Terus? Jadi bertiga ini Singkat cerita itu buat produk cowok tadi. Lavages tadi. Betul. Oke. Awalnya tas kamera, lalu nambah produk jadi tas pria. Tas pria. Tas untuk kerja, tas ini tas santai. kamera yang DSLR atau yang Betul. pocket juga. Iya. Semua ya, semua tas kamera. Iya. Oke. Terus Mas David juga tuh ada di sini loh. Ada di sini juga? Iya. Buka juga? Suka. Oh, suka. Iya. Sepatu. Iya. Oh, oke. Iya. Nah. Terus Jadi ini masih awalnya nih Lavages bertiga nih. ya sekarang cuma masih bertiga. Oh, masih? Iya. Lavages masih ada? Masih ada. Oh, oke. Cuma kita yang ikutkan di Inacraft ini yang Les One. Jadi Oke. produknya pun ada di sana. Oke, siap. Terus? Terus dari 2017 ke 19 prosesnya. itu kan masih satu ya, masih satu produk. Tas kamera. Oke, kalau namanya Lavages ya. Dulu Lavages itu saya dari bahasa asing. Artinya dari mana nih bahasa asingnya? Saya lupa. Yunani, Meksiko. Artinya? Artinya tuh kalau saya ingat-ingat sapi betina. Sapi betina. Oke, karena kalau Arabnya jadi albakoro. Albakoro, iya benar. Karena bahan dasarnya itu kah? Iya. Oke. Lalu 2019 itu buat brand baru namanya Les One. Di 2019-nya? Ya, Oktober. Ini berapa Oktober. orang? Agustus. Masih bertiga juga. Ya. Lalu namanya Les One. Les One, kenapa dari Les kata One? swan, angsa. Angsa. Ya. Bukan kulit angsa kan? Bukan. Kenapa namanya Les One? Jadi swan atau angsa itu kan bisa swan, terbang, betul. bisa berjalan di darat, dan bisa berenang di air. Betul, bisa 3 nih. Jaya di udara,
Di darat dan di laut ya. Betul. Jadi harapannya tuh bisa adaptasi di semua kondisi. Mantap. Dari nama tadi. Nah, kan ada le-nya apa tuh? Leswan atau ditambah-tambahan. Oh, ditambah. Ada leswan, ada lestu kan kalau. Jadi tadi kan yang pertama kan ada la-nya. Adanya lah. Jadi brand kedua le. Oke. Nah, itu. Nanti brand ketiga lu. Nah, masih bertiga juga ini. Iya. Oke. Nah, produknya berganti. Jadi perempuan punya. Betul. Perempuan segmentasinya ya. Iya. Kenapa? Karena perempuan itu sudah punya. Mungkin dari Lavayes tadi yang cowok itu udah ikutin Inakraf belum? Belum. Masih digital saja atau ada store? Ada digitalnya, ada store-nya. Oke. Habis itu ke Leswan, ya. Pindah ke produk perempuan. Betul. Nah, tadi lanjut. Gimana tuh? Kenapa produk perempuan? Karena perempuan itu sudah punya tas warna hitam, pengen punya tas warna marun. Pengen punya tas warna putih. Jadi kebutuhannya itu lebih besar. Sedangkan kalau cowok, saya sendiri nih, sudah punya satu tas warna hitam. Sampai buluk dan berjamur mungkin masih dipakai. Betul. Jadi itu namanya bisnis, kita kan pengennya semakin marketnya semakin luas. Betul. Jadi menarget konsumen wanita itu menurut saya lebih prospek. Lebih prospek ya? Iya. Makanya kita buat tas perempuan dengan pembeda ada batiknya. Oke, ini di emboss atau di apa nih Mas? Kita menggunakan laser. Oh, ini di laser. Iya. Oke, motifnya di laser ya. Iya. Dan motif istilahnya desainnya motif pattern batik ya. Betul. Oke, termasuk yang PO atau ready stock apa gimana ini? Jadi kita sistemnya kebanyakan PO. Banyak PO. Ya. Karena ready stock secara modal kita masih belum kuat. Betul. Jadi kita ada 9 warna. Nah, ini ya. Jadi kulit ada 9 warna. Iya. Tasnya itu kurang lebih ada 30-an model. 270 ya? Ya. Satu model tuh bisa 2 ukuran. Waduh. Dan motif batiknya ada kita 15. Kita sederhanakan tinggal 5 sekarang. Oh, ini udah terbaik, terkurasi lah ya. Ya. Sisa 5. Ya, itu yang paling laris. Yang paling laris. Tapi kalau ada pilihannya sampai 15. Ya. Oke. 5 yang paling laris nih ya. Betul. Oke. Jadi kalau tadi 2 ukuran kali 30 produk kali 5 motif batik, kita stoknya udah berapa banyak, Bang? Padahal kalau satu bisnis udah berapa banyak ya? Iya. Benar. Jadi kita stoknya beberapa. Lalu kalau pingin yang lebih eksklusif, ada namanya pembeli juga bisa. Jadi misalnya brand kita, Leswan mau diganti nama pembeli, nggak masalah. Bisa. Wih, karena biar lebih ini eksklusif. bisa buat kado dong ya. Bisa banget. Ini salah satu pilihan ya di Leswan ini. Kalau teman-teman mau kirim kado, bisa tulis namanya ya, siapa penerimanya ya. Betul. Tentu dengan ada ciri khas batiknya ya. Betul. Wah, keren sekali nih. Oke, lanjut Mas. Jadi dulu waktu 2019 baru bangun ini, 2020 COVID. Bagaimana rasanya itu? Baru bangun suruh tidur lagi. Gimana tuh Mas? Ya kan? Baru bangun suruh tidur lagi. Produk udah siap terbang, suruh turun lagi nih. Gimana ceritanya itu? Gimana bisa bertahan tuh? Hampir 2 tahun kan? Ya, jadi setelah COVID itu kan awal-awal bulan Maret ya, 2020. Iya benar, akhir Februari, awal Maret, betul? Nah, itu berlaku PPKM dan sejenisnya benar, itu. macam. Nah, untungnya kita tertolong sama Idul Fitri waktu itu. Oh, mau lebaran? Oh iya benar. Gak lama kita puasa terus. Betul. Lebaran Idul Fitri ya. Walaupun setelah itu kita agak ombang-ambing. Tapi di awal kita sudah dapat market. Lalu masih offline. Masih online. Masih online. Di waktu itu kita nggak fokus ke offline-nya, tapi ke online-nya semua. Jadi mulai dari marketplace, Instagram, sosial media, pokoknya itu kita garap semua. Digarap semua? Iya. Alhamdulillahnya kita masih bisa survive bertahan sampai detik ini. Gitu. Mantap. Nah, kita masuk ke Inakraf nih kan. Ya. Ini Leswan setelah COVID ya kan, yang berdasarkan cerita Mas tadi kan online dulu. Nah, kenapa memutuskan akhirnya kita coba yuk Inakraf nih Leswannya, ya kan? Lavayesnya tadi belum pernah ikut di Inakraf Mas? Belum. Oke, kenapa Mas memutuskan ikut Inakraf? Bagaimana ceritanya awal mulanya? Ini kayaknya cocok nih kita Inakraf. Gimana ceritanya?
Apa ada riset dulu apa gimana? Coba diceritain Mas. Betul, kalau riset tuh saya dari 2016, 17, 18 tuh saya tiap Inacraft datang. Datang Ya. hanya untuk Keliling. lihat keliling. Ya. Bahkan mungkin stand yang dulu saya kepoin ke sini ya. Hah. Karena 3 hari saya datang ke situ terus sampai Masnya ini sebenarnya mau beli atau mata-mata? Karena ngedatengin stand yang sama 3 hari berturut-turut. Betul. Dan tanya-tanya mulu. Ya nanya-nanya. Mulai dari gimana sih cara ikut. Iya. Cuma produknya ini Oke. gimana kita nggak tahu sama sekali. Iya. Lalu ke office, disarankan ke office. Diminta menghubungi untuk ASEPI Jawa Timur. Kita diberi kontaknya. Oke. Dapat. Kontak beliau dapat. Kami hubungi, belum direspon. Oke, kenapa? Oh, karena masih Inacraft ya. Ya. Oke. Lalu setelah lebih setahun kemudian, pokoknya setelah selesai pas waktu COVID, ada tiba-tiba direspon dan datang untuk cek langsung. Untuk cek kurasi. Betul, kurasi. Oke. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, itu tahun 2022. Tahun 2024 akhir tahun lalu, Mas Sutris ini terpilih menjadi pengurus ASEPI Jawa Timur bidang sekretaris 2. Oke. Sekarang menjadi pengurusnya, ya kan ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Dari menjadi anggota lalu menjadi pengurus. Ya. Pertama saya mengucapkan selamat, ya kan? Akhirnya terlibat dalam membantu organisasi ASEPI ini. Nah, Mas, boleh ceritain bagaimana nih sekarang? Kalau kemarin jadi anggota, sekarang jadi pengurus. Ada berapa banyak nih teman-teman yang ikut nih dari Jawa Timur? Tahu nggak nih? Jawa Timur tuh ada 30-an kalau 30-an, iya. Dan kan beda ya. Sekarang jadi pengurus. Banyak gak yang cerita-cerita, Mas gimana, apa rame apa enggak gitu? Kalau itu pasti banyak. Pasti. Setiap ketemu pasti gimana? Ya Pasti tanya gimana gitu. Pasti nanyanya gimana gitu. Itu nggak cuma dari ASEPI Jawa Timur, anggota. Kita dari ASEPI lain seperti Jogja, seperti Jawa Tengah. Ketika ketemu ya gimana? Pertanyaan pertama. Pasti ya, sharing ya, sharing tanya ya, sharing berinteraksi. Nah itu memang karena di Inacraft ini pesertanya bukan hanya dari Jawa saja, tapi juga dari seluruh Indonesia sampai tadi ada Malinau, ada juga Papua Pegunungan juga ikut serta di sini, Mas. Jadi buat teman-teman yang belum sempat ke Inacraft, hari ini hari terakhir. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk mengetahui atau melihat banyak produk kerajinan Indonesia. Untuk Les One sendiri ada di hall apa, Mas? Sekarang di main lobby nomor 120. Main lobby nomor 120 ada Les One di sana. Produknya bukan hanya untuk wanita, ada juga untuk pria. Ada juga untuk pria. Ada Mas, dompet. Terakhir nih, sebelum kita tutup, ada pesan-pesan nggak nih buat para generasi muda? Karena aku tahu nih Mas ini masih muda banget. Buat mereka yang mau mencoba peruntungan di bisnis kerajinan, wastra atau fashion atau kriya atau bahkan kulit juga gitu kan. Ini ada yang mau coba-coba lah. Kalau Mas Sutris kemarin 2016 yang tanya-tanya, ini kan udah mau 7-8 tahun mau ya 9 tahunan ya berlalu. Kalau yang nanya nih gimana pesannya nih? Caranya gimana? Ada tips-tipsnya nggak? Boleh disampaikan, Mas. Ya, yang pastinya nggak ada yang instan ya, Mas ya. Nggak ada pasti, yang instan. Oke, nggak ada yang instan. Yang pertama pasti harus riset. Riset. Baik kebutuhan pasar atau kita mau terjun ke mana nih? Seperti saya mau ikut Inacraft. Iya. Saya riset dulu ke sini. Riset dulu. Mulai dari standnya berapa, harga sewanya berapa, itu saya riset. Oke, pengunjungnya juga dilihat ya? Betul. Oke. Jadi ketika mau buat produk tertentu pastinya juga harus riset ini produknya laku nggak di pasaran. Keunikannya apa? Gitu. Keunikannya apa? Ya. Oke, riset itu dalam banyak ya. Ya. Jadi lihat kondisinya, marketnya, terus produk kita juga lihat juga apakah ada USP-nya, ada unikannya ya kan Mas? Terus Mas? Karena kadang sesuai minat kita, idealis kita tuh menurut kita bagus. Ternyata menurut orang lain belum tentu. Menurut kita aneh. Ternyata orang lain suka. Nggak cocok. Ternyata orang suka. Betul. Oke. Saya sering ngalami seperti itu. Oke. Yakin ya, ini akan laku ya. Tapi kecewa. Oke. Dari yang biasa-biasa aja kok laku ya. Betul. Nah, dari riset udah ya. Yang pertama riset. Yang kedua setelah riset pastinya kita harus nyoba dong. Oke. Ya sudah hasil riset tadi
Dicoba. Nah, coba dulu nih ya kan. Marketnya bisa online dulu kah? Atau nanti setelah online oke baru ke offline kah gitu ya? Oke. Riset, coba. Ada lagi? Yang selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, jangan malu untuk gabung dengan komunitas apapun itu. Ini jadi yang paling semakin penting. banyak teman, semakin banyak rezeki juga, dan semakin banyak kita masukkan. Keren. Ini yang perlu di highlight nih. Gabung komunitas atau organisasi, termasuk salah satunya ASEPI. Betul. Karena memang ASEPI merupakan wadah organisasi untuk para eksportir dan produsen handicraft. Ya. Di situ bisa berbagi cerita, bagi sharing pengalaman, berbagi masukan ya. Dan harus open mind ya. Betul. Karena tadi untuk kebaikan bisnisnya juga ya Mas ya. Ya. Oke, riset dicoba dulu, habis hasil risetnya baru gabung komunitas. Setelah gabung komunitas di situ Mas tadi bilang ada feedback dari orang atau pelanggan. Betul. Kadang kita diberitahu itu kalau kita menolak. Betul. Pastinya produk kita tidak sesuai dengan market dong. Betul. Bahkan yang memberikan masukan itu berarti dia peduli dengan kita. Benar. Berarti yang keempat menurut saya adalah mendengarkan feedback dari pelanggan kita. Oke, gitu. Riset, coba dulu gabung komunitas, terus yang terakhir dengarkan feedback customer. Udah. Atau siapapun itu. Karena ya customer tadi pembeli kita. Kita harus terima dan kita kalau bisa udah mulai punya CRM ya, customer relationship management ya. Jadi supaya bisa tetap beli lagi gitu ya. Benar. Thank you banyak Mas. Terakhir kita mau tahu ada di mana aja nih di media sosial Les1 ya Mas. Boleh disampaikan. Ada IG kah, ada TikTok kah, ada website kah? Biar teman-teman yang nggak bisa datang nanti bisa lihat dari secara online juga. Oke, kalau Les1 ini bisa dilihat langsung katalog online-nya di Instagram. Namanya Les1 Leather. Les1 Leather. Di TikTok juga sama. Oke, di TikTok sama namanya. Les1 Leather. Les1 Leather. Di Facebook juga ada. Di YouTube juga ada. Namanya juga sama Les1 Leather. Sama semua ya. Jadi udah 4 ini ada website juga. Websitenya les1.co.id. les1.co.id. Betul. Buat kalian yang nggak bisa datang, kalian bisa kunjungi sosial media dan website dari Les1 Leather. Oke, Mas Sutris, terima kasih banyak sharingnya dan inspirasinya. Mudah-mudahan dari sini banyak teman-teman muda yang ikutan terjun ke bisnis kerajinan dan wastra ini, dan tentunya marketnya tetap ada dan stabil. Mudah-mudahan tetap berkelanjutan. Oke, itu aja Matris. Terima kasih sekali lagi. Saya Ipai, mohon diri mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai juga di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.